Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Nurhidayati, NIM 710 1418101. Di sini saya dari Pendidikan Akuntansi B 2018. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran akuntansi yang sudah saya buat. Jadi di sini itu medianya dinding laporan keuangan. Apa sih dinding laporan keuangan dan bagaimana sih kita bermain menggunakan media pembelajaran ini? Yuk langsung saja. Nah, kita akan belajar menggunakan media dari yang saya buat mengenai komponen laporan keuangan. Yang pertama, di sebelah sini ini ada waterfall laporan keuangan. Kita ambil waterfall ini untuk kita mainkan sebelumnya. Nah, bagaimana sih cara memainkan waterfall komponen laporan keuangan ini? Jadi seperti ini. Seperti ini. Nah, apa sih di dalam sini? Jadi komponen laporan keuangan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan. Terus ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Coba kita mainkan lagi. Ini untuk menjadi motivasi atau semangat dalam kita belajar menggunakan media ini. Nah, di sini apa tulisannya? Yuk belajar komponen laporan keuangan. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke materi. Jadi, gimana cara mainnya? Yang pertama kan di sini yang pertama ada laporan posisi keuangan, lalu ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Sebenarnya dalam laporan keuangan itu ada 5 jenis, yaitu ada catatan atas laporan keuangan. Namun di sini kita fokuskan kepada 4 dari jenis laporan keuangan ini. Nah, ini ada box komponen. Kita langsung buka. Jadi kita di sini bermainnya yaitu dengan menempel apa sih yang menjadi komponen dari laporan keuangan 1, 2, 3, 4 ini. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas. Langsung aja ke yang pertama ya, laporan posisi keuangan. Nah, siswa ini pasti harus berpikir dong, apa aja yang terdapat dalam laporan posisi keuangan. Nah, seperti yang kita ketahui, laporan posisi keuangan itu ada apa? Berarti ada aset, kewajiban, dan modal. Nah, di sini kita cari apa yang menjadi komponen dalam laporan keuangan. Jadi siswa diminta untuk menempelkan yang termasuk komponen posisi keuangan, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas. Boleh dikeluarkan semua. Kita ini diacak-acak ya, kita udah diacak-acak di dalam box komponen. Nah, tadi apa? Aset. Kita berarti mencari aset. Nah, aset kita pakai pin, lalu kita tempelkan di sini aset. Lalu setelah aset yaitu ada kewajiban. Mana kewajiban? Kita pilih kewajiban dengan mekanisme debit kredit. Jadi yang di debit yaitu aset, yang di kredit ada kewajiban dan modal. Berarti kita mencari modal. Kita pasang modal. Nah, siswa diminta melakukan hal seperti ini. Nah, selain itu bagaimana sih susunan dalam laporan keuangan itu? Kita menyediakan contoh dari laporan keuangan. Berarti kalau laporan keuangan, posisi laporan keuangan itu apa? Yang mana? Berarti yang ini yaitu terdiri dari aktiva atau aset, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Lalu
liabilitas dan ekuitas, atau disebut juga dengan kewajiban dan modal. Seperti ini. Lalu kita pasang di sini. Nah, sudah. Setelah itu kita lanjut ke dalam nomor 2, yaitu laba rugi. Dalam laporan laba rugi, siswa harus berpikir apa sih yang di dalam komponen laporan laba rugi. Nah, komponen laba rugi yaitu terdiri dari pendapatan dan beban. Kita masukkan aja pendapatan. Berarti ini komponen dari laporan laba rugi. Lalu dan biaya. Jadi laba rugi itu pendapatan dikurangin dengan biaya sehingga ketemu laba atau rugi dari perusahaan, seperti itu. Seperti halnya yang tadi juga, supaya lebih lengkap dikasih dengan contoh dari laporan keuangan laba rugi yang mana ada pendapatan dan biaya. Berarti kita mencari pendapatan dan biaya. Nah, di sini ada nih pendapatan, misalkan di sini pendapatan jasa dan beban atau biaya, beban usaha atau biaya. Kita langsung aja kasih ke dalam laporan laba rugi. Bebas kita mau ngasih di sebelah mana, bebas, enggak patok. Setelah itu yang ketiga ada laporan apa ini? Laporan perubahan modal. Nah, dalam laporan perubahan. Nah, jadi dalam perubahan modal itu modal awal, lalu ditambah dengan laba atau rugi yang dari laporan laba rugi, dan dikurangi dengan prive jika ada prive, sehingga diketahui tambahan modal. Lalu diketahui juga deh modal akhir. Lalu kita tempelkan aja ya. Jadi modal awal ditambah dengan laba atau rugi, ini komponen dari laporan perubahan modal, dikurangi dengan prive. Nah, ini tuh komponen juga, dan ketemu modal akhir. Seperti yang tadi, yang kedua itu juga berarti kita menempelkan juga contoh dari laporan keuangan perubahan modal, yaitu berarti ini nih, ada modal awal, laba bersih, laba atau rugi, dan prive, sehingga ada penambahan modal, dan modal akhir 31 Desember diketahui. Langsung aja kita tempel. Dan yang terakhir yaitu laporan arus kas. Di sini laporan arus kas, berarti siswa juga harus mengetahui atau mengamati apa yang menjadi komponen dari dalam arus kas. Jadi dalam arus kas itu terdiri dari 3 aktivitas, yaitu pertama aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, arus kas operasi itu arus kas yang berkaitan dengan operasi atau beban operasi perusahaan. Kalau aktivitas investasi lebih berkaitan dengan kita menginvestasikan aset. Jadi kita membeli aset tersebut dan sebagainya. Lalu aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas pendanaan ini lebih berkaitan dengan modal atau pendanaan modal dari pemilik, seperti itu. Langsung kita pasang saja. Berarti komponen dari dalam arus kas itu ada aktivitas operasi, aktivitas investasi dulu, dan aktivitas pendanaan. Nah, karena kita tadi sudah 4, sehingga yang tersisa laporan arus kas, berarti ini nih ada dalam laporan arus kas aktivitas operasional.
yang terdiri dari biaya penyusutan, kenaikan utang usaha, penurunan persediaan, dan lain-lain. Ada aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan, sehingga diketahui kenaikan kas, terus posisi kas, dan lain sebagainya. Langsung kita tempel aja, kita bebas mau menempel di mana aja, di sini aja nggak apa-apa. Nah, sudah selesai media pembelajaran dari komponen laporan keuangan. Kita kali ini sudah belajar mengenai apa aja komponen dari jenis laporan keuangan. Jenis laporan keuangan ada 5, namun kita bahas 4. Yang pertama ada laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan ini komponennya terdiri dari aset, kewajiban, dan modal. Lalu di laporan laba rugi komponennya terdiri dari pendapatan dan biaya. Di laporan perubahan modal komponennya terdiri dari modal awal, laba atau rugi, ditambah laba atau rugi, dikurangin pref sehingga ketemu modal akhir. Lalu dalam arus kas ada 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan aktivitas pendanaan. Demikianlah media pembelajaran akuntansi yang telah saya buat mengenai komponen laporan keuangan dalam dinding laporan keuangan media pembelajaran saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.